Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM S1J023069 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari Project Methods Morfologi saya dari mata kuliah botani yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MSI. Project metode morfologi saya yaitu tentang tumbuhan takoka. Nama spesiesnya yaitu Solanum torfum dengan family Solanaceae. Untuk klasifikasi dari tanaman takoka yaitu ada nama umum, terung pipit, terong pipit, rimbang, cepoka, apoka dalam bahasa Jawa, dan takoka dalam bahasa Sunda. Untuk kingdomnya yaitu Plantae, yaitu tumbuhan. Sub kingdomnya yaitu Tracheobionta, yaitu tumbuhan berbulu. Superdivisinya yaitu Spermatophyta, menghasilkan biji. Divisinya yaitu Magnoliophyta, yaitu tumbuhan berbunga. Dan kelasnya yaitu Magnoliopsida, yaitu berkeping dua atau dikotil. Subkelasnya Asteridae, ordonya yaitu Solanales, family-nya Solanaceae, yaitu suku terung-terungan. Untuk genusnya yaitu Solanum, spesiesnya yaitu Solanum torfum, dan kerabat dekatnya ada tomat, terong susu, dan kentang. Yang pertama yaitu morfologi akar. Untuk tumbuhan takoka, akarnya tunggang. Artinya dia ini tumbuhan dikotil. Ujung akarnya berbentuk meruncing. Artinya akar yang tunggang paling ujungnya itu tadi bentuknya meruncing. Selanjutnya untuk ukurannya itu bisa dari 1 sampai 5 meter. Tapi biasanya yang sering dijumpai itu 2 sampai 2,5 meter. Selanjutnya memiliki rambut akar, memiliki cabang-cabang yang lebih kecil, memiliki tudung akar, dan struktur akarnya meliputi jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan phloem. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Daun takoka ini termasuk daun yang tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena dia tidak memiliki 3 kriteria tergolong daun lengkap, yaitu ada pelepah daun, ada tangkai daun, dan ada layan daun. Nah, takoka sendiri dia tidak memiliki pelepah daun, sehingga dia tergolong daun yang tidak lengkap. Selanjutnya daunnya itu tunggal, artinya satu pada setiap tangkai-tangkainya. Ujung daunnya meruncing, di ujung-ujungnya itu bentuknya meruncing. Ibu tulangnya berduri. Selanjutnya warna daunnya berwarna hijau. Permukaannya berbulu halus dan rapat. Pada daun takoka kalau kita melihat lebih dekat, di daunnya itu ada bulu-bulu halus yang menutupi setiap daunnya. Selanjutnya yaitu morfologi bunga. Tumbuhan takoka bunganya itu tergolong bunga yang lengkap dikarenakan dia memiliki 4 bagian utama sebagai bunga lengkap, yaitu ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, di takoka ini dia memiliki 4 bagian utama dari bunga tadi, sehingga dia tergolong bunga yang lengkap. Selanjutnya bunganya itu majemuk campuran, artinya bunganya itu majemuk, banyak di setiap tangkainya. Selanjutnya yaitu berbentuk bintang. Seperti kita lihat pada tanaman takoka ini, kelopaknya itu berbentuk seperti bintang, makanya disebut berbentuk bintang. Morfologi batang. Batang takoka ini tergolong dikotil.
tumbuhan berbatang sesungguhnya. Artinya dia itu kalau kita melihat jenis-jenis batang kan ada yang pada tanaman itu kan berbeda. Ada yang batangnya itu berbentuk seperti akar, ada yang bermacam-macam lah. Kalau di takoka sendiri dia bentuknya berbentuk batang, makanya disebut berbentuk batang sesungguhnya. Batangnya itu kayu, ya jelas karena dia eh, tidak menjalar dan tidak merambat. Terus berbentuk bulat. Maksudnya berbentuk bulat itu apa ya? Di ruasnya itu kalau kita lihat dia itu bulat di setiap eh, permukaannya. Terus permukaannya sangat indah dan arah tumbuhnya tegak lurus. Ya, arah tumbuhnya lurus dan tegak. Selanjutnya morfologi buah dan biji. Eh, Tergolong ke dalam buah sejati atau tunggal. Selanjutnya buahnya itu berbentuk bulat, ya tampak itu bulat. Selanjutnya buahnya berwarna hijau, jika matang berwarna kuning orange. Tepi buah licin. Nah, tepi maksudnya kalau kita pernah memegang buah takoka, kalau kita pegang itu licin di permukaannya itu. Selanjutnya bijinya pipi, ya bijinya itu pipi kalau kita lihat. Terus warnanya pudar. Organa metamorfa. Apa sih yang dimaksud dengan organa metamorfa? Organa metamorfa itu adalah organ-organ tumbuhan yang berasal dari organ tumbuhan utama. Ada dari akar, ada dari batang, dan ada juga dari daun yang berubah struktur. Nah, untuk dari takoka sendiri ada dua organa metamorfanya, yaitu yang pertama ada dari duri. Duri ini adalah modifikasi dari daun yang berfungsi untuk menjaga pertahanan. Artinya duri ini berasal dari daun yang memodifikasi sehingga terbentuknya duri. Terus yang kedua ada kuncup. Kuncup ini adalah calon daun yang belum tumbuh dewasa. Kesimpulan, takoka biasa disebut dengan tanaman rimbang, yaitu tanaman yang mudah tumbuh dan mudah untuk dibudidayakan, terutama di Indonesia. Takoka juga bukan sekedar tanaman semak, tapi memiliki banyak khasiat dan banyak manfaat. Contohnya bisa dimakan, jadikan lalapan, bisa disambal, bisa juga dijadikan obat tradisional, dan bisa jadi bahan baku untuk kesehatan, produk kesehatan. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari tanaman takoka ini, mulai dari antioksidan, juga penyakit kanker, antiinflamasi, mengatasi rematik, antibakteri, melawan infeksi bakteri, anti kanker, dan masih banyak lagi. Untuk kandungan juga, daunnya juga ternyata memiliki segudang manfaat, uh, kaya akan antioksidan seperti flavonoid, samponin, dan steroid dan dari stopoid. Jadi takoka ini bukan sekedar tumbuhan semak, artinya dia memiliki segudang manfaat. Tanaman yang sering kita anggap sebagai tanaman yang biasa saja, ternyata banyak sekali manfaat yang jarang orang ketahui. Sekian dari presentasi saya mengenai project method saya tentang tumbuhan takoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.